Halo semua, nama aku Revanda dan di video ini aku bahas mengenai simulasi dari Docker Network. Jadi nanti aku punya dua buah kontainer, satu aplikasi, satu database, dan di situ aku pengen gabungin dua buah kontainer itu dalam satu network itu, biar bisa terhubung antara aplikasi dan database-nya. Tapi sebelum itu aku mau nyobain dulu tentang gimana kalau si networknya itu nggak aku create dulu gitu. Aku coba ngubungin dua kontainer itu tanpa adanya network. Apakah bisa atau enggak? Ya kita coba di sini. Sebenarnya aku udah bikin satu aplikasi sederhana banget, cuma CRUD. Kemudian udah aku bikin Docker filenya juga di sini. Ya sementara kita bisa backkan aja Docker filenya gitu. Dan di sini aku juga udah ekspor si SQL-nya. Jadi awalnya aku udah bikin database juga ada, kemudian aku ekspor biar punya script buat import si tabel dari database-nya gitu. Jadi kita nggak perlu bikin tabelnya secara manual di kontainernya nanti. Kemudian di sini aku juga punya config database-nya kurang lebih kayak gini, hostname-nya DB. Jadi ketika kita nge-create aplikasi dalam kontainer Docker, kita pengen connect si aplikasinya ini ke kontainer dalam Docker ya, gitu bukannya nanti hostname-nya localhost untuk database ya. Tapi dia hostname-nya itu nama dari kontainernya itu gitu. Kemudian nanti username, password database. Di sini udah aku definisi juga tes-tes sama tes Docker. Bebas sih itu mau diisi apa aja gitu. Kemudian si config di sini aku langsung nulisin localhost 8000 karena nantinya aku pengen si aplikasi ini aku expose ke port 8000 gitu. Jadi aku definisiin kayak gini kurang lebih. Oke. Kemudian di sini sebelumnya aku pengen nge-create dulu. Nge-create database dulu terlebih dahulu ya. Nge-create database dulu kemudian nanti nge-create aplikasinya gitu. Nah, untuk create database kurang lebih scriptnya kayak gini. Ya, kupas aja. Kelamaan nulis manual soalnya. Oke, di sini sudo dockeran. Sudonya sebenarnya nggak usah kalian tulis karena kebetulan aku di Linuxku ini belum ku kasih apa namanya, aku belum ku masukin si usernya ini ke grupnya Docker. Jadi kalau mau pakai Docker harus sudo terus-terusan gitu, harus nulisin sudo dulu. Tapi sama aja kalau misalnya kalian bisa ngeran Docker tanpa ngasih sudo juga nggak masalah, sama aja gitu. Dockeran dash d itu detach dash dash restart OS buat restart si MySQL-nya gitu. Kemudian dash dash name db, di sini aku bikin kontainer database-nya, aku kasih nama db. Kemudian ada dash i, itu environment variable buat kontainernya. Nah, kurang lebih kayak by default tuh minimal kalau mau bikin MySQL tuh harus ada ini, MySQL root password, aku kasih root aja. Walaupun bebas sih mau passwordnya apa aja gitu. Kemudian aku kasih environment lain sesuai dengan config dari aplikasinya tadi. Database-nya tes Docker, usernya tes, passwordnya tes gitu. Kemudian aku pengen expose di port 3306 gitu. Jadi untuk expose port 3306 dari 3306 yang ada di apa namanya? Di kontainernya gitu, lokalnya kontainernya. Kemudian di sini aku pakai image MySQL 8.0. Nah, kenapa pakai 8.0? Karena aku udah ada image-nya di laptop, jadi nggak perlu download ulang dari awal gitu. Ngirit kota lah istilahnya. Dan di sini ada terakhir script default authentication plugin MySQL native password. Jadi kalau pakai MySQL versi 8.0 ke atas itu biasanya habis install tuh suruh ngelakuin satu 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 atau dua script di base SQL-nya biar dia bisa diakses dari luar gitu. Dan aku nggak tahu itu kenapa sih, tapi intinya ada proses itu. Dan di sini biar nantinya aku nggak perlu ngakses MySQL shell-nya dari kontainer Docker, jadi aku langsung definisin aja ketika bikin si kontainernya gitu. Jadi kurang lebih kayak gini, terus tinggal kita enter aja itu buat nge-create si Docker kontainernya sekalian nge-run gitu. Oke, karena aku detach jadi dia kayaknya udah selesai. Meskipun aslinya sih belum karena dia berjalan di background gitu. Kalau kita cek ya, sudo docker network sudo docker log kemudian aku kasih nama db-nya gitu. Nah, dia masih nge-create gitu. Jadi emang agak lama nge-create database-nya gitu ya. Bisa kalian cek terus gitu. Tapi kelamaan. Oke. Biar nggak kelamaan, mungkin kita sambil bikin kontainer si aplikasinya gitu ya. Sebenarnya di sini aku udah di direktori aplikasinya.
aku ls. Di sini ada docker name-nya, docker file-nya dan sebagainya gitu. Dan di sini aku pengen nge-build aplikasinya dulu jadi satu buah image gitu. Perintahnya sudo docker build desti, kemudian gue kasih nama, misalkan namanya Vanda/app, kemudian titik itu target dari build-nya yang mana gitu. Kita enter aja. Oke. Ini masih creating ya. Kebetulan karena di sini aku pernah nge-create ini, jadi ada case-nya lebih cepat. Dan juga from PHP 7.3-nya ini kebetulan aku udah punya image-nya. Jadi emang cepat lagi gitu. Sisanya ini pakai case, jadi prosesnya cepat. Oke, ini udah jadi ya image-nya. Kalau kita cek docker image ls, image ls. Nah, di sini udah ada Vanda app create 28 detik yang lalu gitu. Oke, kita cek si database-nya apakah udah jadi. Sudo docker log db. Oke. Nih. Ready for connection gitu ya. Udah kelar berarti. Kalau kita cek sudo docker container ps, di sini udah ada si MySQL-nya gitu. Si kontainer SQL-nya. Nah, kemudian kita pengen bikin kontainer lagi, kontainer aplikasinya. Tadi kan kita masih nge-build buat jadiin image-nya gitu, image di aplikasinya. Di sini sekarang kita bikin kontainer dari aplikasinya gitu. Dan untuk bikin si kontainer aplikasinya, itu kurang lebih script-nya kayak gini. Ya, aku paste lagi ya, biar nggak lama. Jadi dockeran -d detach ya, kita detach, kasih nama app, kemudian kita expose ke port 8000 dari localhost-nya 80. Kemudian ini bikinnya dari image Vanda/app gitu. Kita enter aja gitu, biar dia nge-create kurang sudo. Oke, dia udah nge-create, kita cek kontainernya, kontainer ps. Nah, udah jadi ya ini ya, si app sama si db. Kalau coba kita run localhost 8000, nah dia nggak bisa gitu, masalahnya di database-nya. Jadi meskipun config kita udah bener, tapi kalau si kontainernya itu belum dalam satu network, dia nggak bisa mengakses database-nya begitu. Jadi solusinya kita bikin networknya dulu gitu. Ya, ini kita demonstrasiin udah berhasil ya. Artinya kalau kontainer tidak dalam satu network, dia nggak bisa diakses satu sama lain gitu. Oke, kita bikin networknya sekarang. Sudo docker network create, katakanlah test network. Oke, udah sudo docker network. Kita cek ya. Di sini udah ada test network ya, dari drivernya bridge. Jadi by default Docker tuh ngasih driver bridge ketika kita nge-create networknya gitu. Oke, kemudian kita tambahkan, karena kita kan udah punya kontainer yang udah berjalan nih. Kontainer kita udah jalan, kita pengen nambahin si kontainer kita ke networknya itu. Perintahnya aku lupa. Ini nih, docker network connect my network db. Jadi docker network connect, nama networknya, kemudian nama kontainernya. Docker network connect, nama networknya tadi test network, kontainernya aku mau konekin db dulu. Oke, udah. Kemudian konekin si app-nya. Oke, sudah docker. Nggak usah. Jadi langsung kita coba aja. Nah, dia udah connect, cuman karena tabelnya belum ada ya, doesn't exist. Karena file SQL-nya belum aku import gitu. Di sini aku pengen import file test docker SQL-nya ini dulu gitu. Aku import ke dalam si docker kontainernya. Gitu ya. Jadi cara importnya itu sudo docker exec
buat eksekusi. Dash I, iteratif. Itu apa ya? Aku lupa, interaktif atau iteratif. Kurang tahu aku. Kemudian nama kontainernya db. Kemudian apa script yang pengen kita eksekusi gitu. Di sini aku pengen MySQL, dash u, root, dash p, passwordnya juga. Usernya tes, passwordnya tes. Kemudian aku pengen import dia kemana gitu. Ya, sebelumnya kita cek dulu aja deh. Sudo exec it db bash. Aduh, kok salah terus. Docker. Nah, di sini aku masuk kontainer Dockernya, kemudian aku masuk MySQL, tes. Di sini kalau kita cek ya, tadi kan kita nge-create ini juga kan environment variable database-nya. Kalau kita show database, dia harusnya udah ada. Nah, udah ada test Dockernya. Jadi kita pengen import si SQL-nya tadi, si tabelnya ke database test Dockernya ini gitu. Oke, kita exit lagi. Kemudian kita import ya, import si SQL-nya, sudo docker exec i, kemudian nama kontainernya db, kemudian scriptnya MySQL dash u root test dash p test, kemudian nama, kalau import SQL ke MySQL, maksudnya import file SQL ke database SQL gitu, saya tulis nama database-nya dulu, tadi tes docker, kemudian tanda kurang dari, kemudian nama file SQL-nya gitu. File SQL-nya kan tadi kalau nggak salah namanya apa ya? Tes docker SQL. Tes docker.sql. Oke, tinggal kita enter aja. Dan kita tunggu biar dia ke import itu. Oke, udah ya. Kalau kita coba lagi refresh, nah dia sudah berhasil gitu. Misalkan aku input abcd, masuk EFGH, masuk juga gitu. Kemudian kita coba remote si database-nya. Di sini aku pakai aplikasi. Sebentar, ini tak remove dulu. Di sini aku nambah data source lagi. Localhost, usernya tes, passwordnya tes, portnya 3306, database-nya tes docker. Kita tes networknya, tes koneksinya. Oke, centang oke ya. Berhasil berarti. Tunggu dulu, oke. Kalau misal kita show table, kelihatan nggak nih? Nah, kalau kita show table nih kelihatan ya, list. Ini gedenya gimana? Kecil banget. Ya, intinya kayak gitulah. Berhasil istilahnya. Tabelnya udah masuk gitu. Dan kalau kita select all from test from list. Nah, di sini udah ada hasilnya. ABCD, EFG ya. Kenapa ID-nya dari 5 dan 6? Sebelumnya aku udah input dulu datanya gitu ya. 1, 2, 3, 4 udah pernah aku input, kemudian aku hapus. Jadi karena ketika aku ekspornya posisi udah pernah aku input, jadi dia otomatis increment-nya 5 dari 5 gitu. Oke, udah berhasil. Dan kurang lebih demonya kayak gitu. Di sini kontainernya udah jalan semua, udah bisa connect satu sama lain, dan proses aplikasinya juga udah bisa dipakai. Misalkan aku hapus di sini juga udah kehapus juga gitu, EFGH. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu untuk demo dari networking di Docker. Jadi buat koneksi antara dua kontainer gitu ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Ketemu lagi di sesi berikutnya.